Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji serta syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat limpahan rahmatnya dan hidayahnya lah sehingga kita masih bisa menjalankan aktivitas kita dengan mengikuti mata kuliah lanjutan pertemuan ke-12 mata kuliah statistik dengan judul mata kuliah uji validitas dan uji reliabilitas. Kemudian tak lupa salawat serta salam kita anturkan kepada Nabiullah Muhammad SAW. Berkat perjuangan beliau lah sehingga membawa peradaban Islam yang membawa ilmu pengetahuan dari zaman kejalan menuju alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan. Sebelum saya memasuki materi kuliah lanjutan, saya mengabsen dulu. Apakah sudah hadir semua yang di sini mahasiswanya? Oke. Hadir semua, sebelum itu lanjut. Oke, sip. Lanjut lagi marilah kita berdoa. Oke, doa selesai. Pada kesempatan hari ini saya membawa materi yaitu mata kuliah statistik yaitu uji validitas dan uji reliable. Di mana capaian pembelajarannya itu adalah mahasiswa mampu melakukan analisis uji validitas dan uji reliable. Oke. Di mana uji validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat kevalidan atau kesehatan suatu instrumen yang dimana diprakarsai oleh Ari Kunto tahun 2002. Dikatakan suatu valid data itu adalah ketika dia mencapai nilai R-nya itu lebih besar atau 0,30, di mana taraf signifikannya adalah 95% atau dengan tingkat kesalahannya adalah alfa 5 0,05%, yaitu menurut Sugiono tahun 2010. Kemudian di dalam uji reliable adalah ukuran mengenai konsistensi internal dari indikator-indikator sebuah konstruk yang menunjukkan derajat sampai di mana masing-masing indikator variabel mengidentifikasi sebuah faktor laten yang umum. Di sini uji reliable-nya adalah dikatakan reliable suatu data itu ketika dia mencapai lebih besar atau 0,60, di mana diprakarsai oleh Cooper atau Schindler tahun 2003. Yang kemudian tujuan dari uji validitas dan uji reliability ini adalah sebelum kita melakukan analisis perlu kita dari hasil kuesioner kita, misalnya kita lakukan penelitian. Di sini saya sudah tampilkan datanya, yaitu tingkat kehadiran dan nilai mahasiswa. Mungkin kita di sini langsung simulasi. Kita mungkin langsung simulasi di sini. Misalnya judulnya adalah tadi yang sesuai data adalah pengaruh tingkat kehadiran terhadap Pak. Tampilan. Oke. Berarti oke. Saya ulangi tadi, uji validitasnya itu adalah dia untuk mengukur tingkat kevaliditan sebuah data. Itu kemudian dia dikatakan valid itu ketika dia mencapai nilainya 0,30. Itu menurut Sugiono. Dengan taraf signifikan 95% dan tingkat kesalahan adalah 0,05%. Kemudian uji reliable, kita perlu uji reliable. Reliable adalah tujuannya untuk mengukur mengenai konsistensi internal dari indikator-indikator sebuah konstruk. Oke. Di sini dikatakan ketika reliable, data itu dia mencapai 0,60 atau lebih besar atau sama dengan 0,60 menurut teorinya Cooper atau Schindler tahun 2003. Di sini pada kesempatan mata kuliah ini, karena kita adalah kuliah di Politeknik lebih besar dari praktikum, 70% praktikum, 30% teori, maka kita mengarah ke praktek, itu kita simulasi. Saya sudah menyiapkan datanya, contoh data, misalnya tingkat kehadiran. Di sini ada respondennya sekitar 30 mahasiswa. Kemudian di sini ada X1-nya sampai X13, ini adalah indikator-indikator yang mempengaruhi tingkat kehadiran. Ini adalah di zoom. Hasilnya adalah di zoom dari sini. Kemudian ada nilai mahasiswa. Contoh. Pengaruh tingkat kehadiran terhadap nilai mahasiswa. Nilai mahasiswa. Oke. Dan di sini saya menggunakan aplikasi SPSS. Di mana aplikasi SPSS itu adalah terdapat dua. Ada variable view, ada data view. Sebelum saya melangkah di sini, ada yang mau bertanya?
Mahasiswa ada yang mau bertanya? Oke, saya lanjut ya. Kalau kalian bertanya. Di sini ada namanya data view. Pada aplikasi SPSS ini adalah data view. SPSS-nya ya. Ya, Pak. Oke, lihat. Ya, Pak. Oke. Di sini adalah pengaruh tingkat kehadiran terhadap nilai mahasiswa. Di mana variabel SPSS-nya itu adalah ada variabel view-nya, ada data view-nya. Jadi kita masuk karena di sini ada variabel tingkat kehadiran mempengaruhi nilai mahasiswa, maka kita tulis di sini adalah tingkat kehadiran. Kemudian di sini nilai tingkat kehadiran, sorry ya. Kita simulasi, bentar ya. Kita transfer datanya, kemudian kita paste ke sini. Oke. Kemudian di sini kita tulis tingkat kehadiran. Karena di sini data mintanya tidak memiliki nilai 0, nilai desimal, maka di sini adalah kita beri angka 0 saja. Oke. Selanjutnya kita ekspor datanya, kita copy saja semuanya secara keseluruhan dari 30 mahasiswa. Seperti ini. Dan kita pasti langsung seperti ini. Oke. Kemudian kita press screen ke sini sebagai tutorial untuk latihan di rumah. Oke. Oke. Ada yang dikurang pahami di sini? Dalam simulasi uji validitasnya? Oke, saya lanjut ya. Kalau tidak ada, kita analisis. Kemudian kita pada tabel SPSS kita pilih correlate-nya, bivariate-nya. Kemudian kita kontrol A saja semuanya. Kemudian kita ekspor ke sini. Kemudian kita tekan OK. Hasilnya akan keluar seperti ini. Bentar ya. Kemudian kita analisis lagi, kita uji reliable datanya, pilih diskal, kemudian uji reliable-nya. Kemudian kita OK. Inilah hasil dari hasil analisis tadi dari data menta. Untuk melihat kevalitan dan reliable-nya data, pertama kita lihat saja tingkat kehadirannya. Tadi secara teori bahwa ketika lebih dari 0,30 maka dia hasilnya adalah signifikan atau valid ya. Ini valid 0,05, kemudian 0,04, 0,00. Ini dikatakan valid ya. Karena di bawah 0,05 valid, dilihat di sini. Tidak ada di atas dari 0,05. Oke. Kemudian di sini reliable-nya kita lihat. Reliable-nya kita lihat. Di sini tidak melebihi dari 0,60. Reliable-nya tadi 0, di sini jadi tertulis konvers alfanya adalah 0,749. Jadi data tadi tingkat kehadiran mahasiswa itu baik terhadap nilai
Jadi tingkat kehadiran terhadap nilai mahasiswa itu sangat baik. Karena dia lebih dari 0,60, 0,749. Ini tadi teorinya. 0,60. Seperti itu. Jadi dia dikatakan reliable. Seperti itu. Mungkin itu saja mata kuliah dari uji validitas dan reliable. Kalau ada yang mau ditanyakan, bisa mungkin pada kesempatan ini, atau kita mungkin bisa sharing di melalui grup WA. Mungkin itu saja. Nanti dan tingkat kehadirannya mahasiswa pada hari ini saya rekam melalui via Zoom. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.